Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Santoso. Kali ini kita sedikit agak lambat pemulainya ya karena sekarang ya malam libur ya, malam mungkin banyak teman-teman dan juga saya sendiri juga ada kegiatan di sebelumnya sehingga ya kita mungkin lebih baik mulainya agak malam. Toh besok kita kan libur ya, jadi tidak ada kegiatan lain yang ya mungkin teman-teman bisa ikut sebagian dari kegiatan live ini gitu. Walaupun jika memungkinkan ikut semua juga lebih baik toh besok ya libur lagi kan ya. Lagi pula kan juga kita akan bahas hal yang menarik ya. Jadi kita akan bahas mengenai novel gitu. Jadi ya kita akan bahas novel. Tapi sebelumnya seperti biasa saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk yang ingin bertanya, apakah menanyakan live kemarin, live sebelumnya, ataupun juga mungkin di TikTok series saya yang ada 21 video gratis bisa teman-teman apa namanya save dan teman-teman bisa lihat. Yaitu ada jika ingin ditanyakan, teman-teman boleh menanyakannya melalui kolom komentar dan saya akan menjelaskannya gitu. Tapi selama menunggu pertanyaan, kita akan mulai lagi apa namanya pembahasan kita kali ini. Kalau kemarin kita membahas mengenai karya non fiksi, kita sekarang balik lagi ke karya fiksi ya agar lebih santai. Jadi kan pembahasan fiksi yang tadi dari novel atau cerpen itu relatif lebih santai lah daripada kita membahas mengenai kita membahas karya non fiksi yang walaupun sebetulnya santai tapi mungkin bagi banyak orang dianggap itu serius gitu. Jadi ya kita sekarang akan mencoba untuk membahas mengenai karya non fiksi ya, karya fiksi. Nah, kali ini yang saya bahas adalah lebih cenderung ke novel ya, walaupun sebetulnya karya fiksi ini juga bisa berlaku untuk cerpen ya, cerita pendek. Akan tetapi karena hal yang kita bahas ini adalah sesuatu yang memerlukan periode yang panjang, sehingga ya lebih tepat kalau kita menerapkannya untuk novel daripada cerpen yang biasanya pendek ya, sekitar 500, 1000 kata ya maksimal mungkin 2000 kata lah. Kalau novel kan kita bisa bicara minimal novel saya ini Merawat Takdir Cinta ya teman-teman bisa lihat di etalase 1 sampai 6 itu novel-novel saya semua. Di sini ini ada di etalase sampai 1 sampai 6. Ini 180 halaman sekitar 30.000 kata ya. Kemudian ini novel saya yang nggak tebal berikutnya sekitar ini deh apa namanya setengah abad. Ini 270 halaman ya sekitar 50.000 kata. Kemudian yang ini 330 halaman sekitar 60-70.000 kata. Nah, kalau yang ini ya ini memang agak mengerikan ya, sekitar 640 halaman. Kalau nggak salah sekitar 90-an sampai 100.000 kata gitu. Itu jadi memang kalau hal yang akan kita bahas pada live ini lebih tepat untuk karangan ataupun untuk karya panjang ya. Karena yang kita bahas adalah mengenai pacing ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya pacing dalam sebuah karya tulis itu apa ya? Jadi pacing itu sebetulnya adalah upaya untuk membuat pembaca, terutama karya fiksi ya, novel, untuk dapat merasakan seperti yang dirasakan oleh penulisnya ketika membaca sebuah karya. Gitu. Jadi pacing di sini memang sebetulnya adalah salah satu upaya untuk dramatisasi ya. Kita 2 hari yang lalu membahas dramatisasi dalam sebuah karya fiksi termasuk novel. Nah itu salah satunya adalah pacing. Makanya saya akan lebih fokus ke pacing kali ini ke pacing karena memang pacing ini sangat menarik ya. Kita ibaratnya seperti kita mengatur pola permainan kalau kita misalnya dalam sepak bola gitu. Pelatih kan bisa mengatur harusnya ini pergerakan bolanya cepat ataupun lebih banyak bertahan sehingga pergerakan bolanya lambat. Ini sama. Jadi di sini penulis juga bisa dapat mengatur pola pergerakan kata ataupun juga alur dari sebuah kalimat itu apakah mau dibuat cepat atau dibuat lambat. Nah, karena itu kita pertama kali kita bahas mengenai pengertian dari pacing ya. Jadi seperti saya jelaskan tadi, pacing itu adalah cara untuk mengendalikan pergerakan penulisan gitu. Jadi artinya apakah kita akan menulis itu dengan bahasa yang cepat ataupun juga kita akan menulisnya dengan bahasa yang lambat. Jadi ibaratnya kalau kita nonton film itu kan kita sering nonton film yang film action yang pergerakannya cepat ya, ceritanya bahkan dialognya sedikit, ceritanya itu banyak bergerak dari satu layar scene ke scene yang lain dan itu cepat. Akan tetapi juga kita sering menonton juga film drama yang banyak perkataan, banyak dialog sehingga itu
pergerakannya filmnya tuh lambat gitu ya, apa namanya, bahkan kadang cenderung boring, membosankan gitu. Walaupun nanti saya jelaskan bahwa pacing lambat bukan berarti membosankan, karena pacing lambat itu juga mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kita menulis suatu karya novel dan juga bagi pembaca untuk memahami isi keseluruhan dari novel tersebut ya, terutama novel yang sifatnya agak berat ya. Kalau novel-novel yang mungkin novel-novel cinta ringan itu ya bucin-bucinan remaja yaitu ya relatif tidak terlalu masalah gitu. Tidak perlu panjang-panjang pun pembaca bisa merasakan apa yang dirasakan oleh karakter tokoh dari cerita tersebut. Akan tetapi kalau sebuah novel yang agak berat, bahkan mungkin cukup berat dengan mengandung nilai-nilai ataupun unsur-unsur yang unsur sosial kah, unsur moral kah yang itu memerlukan pemahaman yang dalam dari para pembacanya, yaitu ya memang harus agak lambat. Jadi ya nanti saya akan jelaskan tips-tipsnya supaya pengaturan pacing itu tidak membosankan ataupun tidak terlalu cepat sehingga pembaca itu terlewat dari hal-hal yang seharusnya ingin disampaikan oleh penulisnya gitu. Jadi itu ya. Jadi yang pengertiannya adalah pacing itu pengatur percepatan sebuah alur cerita dalam sebuah novel ya. Karena seperti saya jelaskan tadi, kalau cerita pendek kan pendek ya sekitar 500-100 ribu kata itu ya pacingnya sih relatif ya standar ya, tidak ada percepatan spacing ataupun perlambatan pacing karena memang ibaratnya kita lari sprint lah ya, kita lari 100 meter lomba lari ya pasti dari begitu di tanda start itu larinya langsung secepat mungkin dengan sekuat mungkin gitu supaya dapat garis finish awal di 100 meter. Tapi kalau kita bicara maraton ya itu kan ada pacingnya kan, kita kapan kilometer berapa harus digenjot, kilometer berapa agak istirahat, kilometer berapa lagi harus digenjot. Nah, itu sama dengan kita membuat novel, makanya lebih mudah kita mengatur pacing itu di sebuah novel daripada di cerpen cerita pendek yang memang udah pasti sprinter ya, udah pasti gayanya cepat gitu. Kalau kita membuat gaya lambat, pada akhirnya kita cerpen tersebut tidak akan bercerita apa-apa karena ya kalau terlalu lambatnya tiba-tiba sudah sampai 1.000 kata, sudah tidak tahu lagi apa yang harus dikatakan, ceritanya sudah selesai gitu ya. Nah, itu yang pengertian dari pacing. Kemudian jenis pacing, tadi saya sekilas sebetulnya sudah saya jelaskan, ya ada 3 jenis pacing ya. Pertama tuh pacing cepat ya. Jadi pacing cepat itu biasanya di kisah-kisah misteri, misalnya kisah-kisah cerita detektif lah gitu ya kan, biasanya cepat ya. Misalnya suatu peristiwa kejahatan terjadi, kemudian bagaimana detektifnya itu mengumpulkan data faktanya, kemudian bagaimana menangkap tersangka, menginterogasi, kemudian juga mencari lagi bukti yang lain. Itu kan harus digambarkan dengan pacing yang cepat. Kalau pacing yang lambat mungkin terasa agak membosankan dan unsur ketegangan, unsur suspense-nya itu kurang dapat tertangkap gitu dalam sebuah karya novel misteri tersebut gitu. Nah, itu makanya pacing cepat biasa dipakai pada cerita misteri, walaupun dalam drama romans pun nanti saya jelaskan, dalam novel romansa pun juga bisa diterapkan. Itu tergantung bagaimana nanti bagaimana kita menerapkannya dan juga bagaimana tujuan kita membuat sebuah novel tersebut gitu ya. Itu yang pertama ya, pacing cepat. Kemudian yang kedua ada pacing lambat. Pacing lambat itu biasanya kita lakukan untuk dapat melakukan pengembangan karakter ataupun juga kita lebih kepada hal-hal untuk meningkatkan nilai emosional dari suatu karya ya. Jadi kalau pengembangan karakter kita ingin membahas mengenai misalnya karakter seseorang tokoh utama dari novel tersebut, ya kita tentu membahas karakter tidak bisa dalam bahasa yang cepat. Kita orang itu adalah baiknya kenapa? Karena latar belakangnya seperti ini, kemudian akan tetapi dia punya kelemahan ini, dia berusaha untuk memperbaikinya seperti ini. Nah, itu kan tidak mungkin kita menerangkannya dalam gaya bahasa yang cepat ya. Jadi kita harus agak lambat. Itu makanya ada juga pacing lambat itu ya tujuannya pertama untuk yang mengembangkan karakter, kemudian yang kedua untuk refleksi. Biasanya ada pertentangan batin pada seorang tokoh utamanya sehingga dia melakukan refleksi diri. Nah, itu biasanya dengan pacing yang lambat. Dan yang ketiga adalah untuk mengaduk-aduk emosi lah ya. Jadi novel-novel yang sifatnya emosional ya biasanya di novel-novel roman sih itu memang pacingnya agak lambat. Walaupun saya nanti akan tunjukkan bahwa ada beberapa novel saya yang pacingnya bisa dibuat cepat, bisa dibuat lambat. Walaupun secara umum novel-novel saya teman-teman bisa lihat di etalase 1-6 itu novel-novel yang saya tulis itu umumnya pacing secara umum lambat gitu. Walaupun
Saya juga untuk yang ini karena mungkin cukup ini agak tebal ya 640 halaman, Semua Demi Cinta itu saya membuat pacingnya ada pacing yang ketiga ya saya jelaskan. Pacing ketiga adalah pacing variabel. Jadi artinya dalam suatu novel itu bisa bergerak cepat dan juga bisa bergerak lambat gitu ya. Contoh dari novel ini Semua Demi Cinta eh, ini dimulai dengan cerita seorang aktivis mahasiswa ya bernama Taufik. Dia apa namanya jadi panitia ospek ya, panitia perkenalan mahasiswa baru. Dan pada saat itulah dia ada suatu kejadian yang cukup dramatis. Dia bertemu dengan seorang adik kelas ya, wanita bernama Santi dan pada akhirnya ada rasa ketertarikan pada seorang Taufik tadi. Nah, di satu sisi setelah selesai proses apa namanya kegiatan ospek tersebut pada kampus tersebut diadakan pemilihan ketua senat dan si Taufik maju sebagai ketua senat. Dan di sini kan saya bergeraknya harus cepat ya, menjelaskan bagaimana pertemuan terjadi, kemudian bagaimana dari pertemuan itu kemudian ada rasa cinta dalam mereka. Di satu sisi juga Taufik fokus kepada upaya dia memenangkan kursi ketua senat di fakultas. Nah itu uh, mau nggak mau memang saya membuatnya pacingnya cepat gitu ya. Nah jadi itu kemudian sampai akhirnya Taufik berhasil menjadi ketua senat dan itulah kesempatan Taufik untuk menyatakan cinta kepada Santi. Itu bergerak cepat ya. Kemudian setelah itu dalam perjalanan pendekatan dengan keluarga Santi ataupun juga Santi terhadap keluarga Taufik itu agak berjalan agak lambat ya. Biasa ya. Jadi normal kita dalam proses perkenalan kan pasti butuh pacing, butuh penjelasan yang agak panjang gitu. Itu uh, pada perkenalan. Nah, kemudian pada saat kemudian ketika misal apa waktu mereka akan menikah, di mana si Taufik kemudian yang waktu itu bekerja di luar kota, si apa Santi sudah lulus, akan tetapi dia tetap mereka kuliah di Jogja ya. Santi anak Jakarta, Taufik kelahiran Jogja. Nah, Santi tetap berusaha untuk tinggal di Jogja dan karena Taufik tinggal di luar kota ya dia harus resign dari kantornya. Kemudian dia mendirikan usaha bisnis di kota Jogja ya. Walaupun sebetulnya orang tua Santi yang adalah pengusaha sukses di Jakarta menawarkan posisi bagus untuk Taufik di Jakarta, tetapi Santi dan Taufik memutuskan untuk mereka tetap bekerja di apa namanya setelah mereka menikah mereka tetap tinggal di Jogja. Nah itulah setelah itu ya bagaimana Taufik merintis bisnisnya, bisnis ini teman-teman bisa lihat ya ada kue waffle di sini. Jadi karena memang si Taufik itu merintis usaha bakery ya, usaha apa namanya kuliner kue ya, pastry. Nah itu tentu pacingnya cepat lagi ya karena kita bicara bagaimana melakukan persiapan bisnis, kemudian bagaimana melakukan kegiatan bisnis itu di tahap-tahap awal sebagai startup. Nah itu kan pacingnya cepat lagi. Nah kemudian nah itu ketika mereka waktu itu masih belum menikah ya, tapi artinya Taufik sudah memutuskan untuk merintis bisnis. Dan kemudian ketika mereka menikah, orang tua Santi memberikan hadiah mereka wisata apa namanya wisata bulan madu ya ke Turki waktu itu ya. Jadi nah dan karena istilahnya kalau di wisata apa bulan madu kan pasti semua dunia itu terasa milik berdua ya, jadi terasa lambat gitu dan di situ ada nuansa-nuansa romantisme. Makanya saya melambat sekali di pace itu ketika pace mereka bulan madu ya sekitar seminggu 2 minggu 2 minggu lah ya ke Turki mengunjungi berbagai wilayah apa namanya tempat-tempat romantis di sana. Nah itulah saya pacingnya saya lambatkan benar gitu karena ya saya menekankan setelah tadi cepat bergerak cepat ketika perkenalan kemudian ketika Taufik merintis bisnis. Nah saatnya ketika mereka menikah bulan madu ya saya pacingnya saya lambatkan lagi untuk menciptakan suasana romantisme bagi mereka berdua yang dirasakan oleh pembacanya oleh pembaca novel ini. Jadi ya ini memang karena cukup tebal dan juga ceritanya cukup kompleks sehingga saya bisa membuat pacing variatif ya pacing variabel. Jadi ya itu ya teman-teman ya, pacing ada 3, pacing lambat, pacing cepat, pacing lambat dan pacing variabel. Semuanya itu bisa digunakan sesuai dengan keperluan. Walaupun nanti pada bagian berikutnya dijelaskan bahwa genre dari sebuah novel pun itu bisa mempengaruhi
bagaimana sebuah pacing itu diterapkan gitu. Jadi ada genre yang memang cenderung menggunakan pacing cepat, ada genre yang cenderung menggunakan pacing lambat, dan juga ada genre-genre yang cenderung menggunakan pacing variabel. Nanti saya juga jelaskan contoh-contoh karyanya, baik novel-novel dunia ya yang legendaris, maupun novel-novel di Indonesia kekinian yang menggunakan pacing yang berbeda sesuai dengan genrenya, itu di belakang ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mulai lagi melanjutkan mengenai penjelasan pacing, yaitu ada beberapa metode dalam kita membuat mengatur pacing ataupun kecepatan dari sebuah karya novel ya, karya fiksi. Yang pertama adalah kalimat dan paragraf. Tentu artinya kalau kita membuat pacing lambat, ya kita akan membuat kalimat-kalimat yang panjang, dan paragraf-paragrafnya dalam ciri-cirinya adalah paragraf dalam bab tersebut akan cukup panjang gitu. Jadi kan kita sering membaca novel yang paragrafnya itu panjang, akan tetapi ada paragraf pendek, yaitu kita bisa menentukan bahwa oh kalau panjang-panjang berarti si penulis pada saat ini ingin membuat pacingnya melambat. Akan tetapi ketika tiba-tiba paragraf-paragraf pendek, yaitu kita melihat bahwa si penulisnya ingin mempercepat pacingnya menjadi lebih cepat lagi. Nah itu ya ciri-cirinya lah ya. Kita bisa menebak pemikiran penulis ketika membuat suatu tulisan dengan kita melihat paragrafnya panjang atau pendek, untuk melihat apakah dia akan mempercepat pacing atau memperlambat pacingnya gitu. Kemudian yang kedua ada dialog ya. Jadi kan inti dalam sebuah dalam sebuah novel itu sebetulnya ada dua yang intinya. Yang pertama adalah paragraf ya, narasi lah ya, cerita, deskripsi. Tadi saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah dialog. Dan dialog itu adalah bahasa percakapan kan. Nah, ketika penulis ingin membuat pacingnya panjang dengan tujuan misalnya itu tadi untuk melakukan pengembangan karakter, kemudian juga untuk apakah ada refleksi diri di situ, ataukah juga ada unsur meningkatkan unsur-unsur emosional, misalnya romantisme kah, kesedihan, keharuan, ataupun unsur-unsur romans lainnya, yaitu si pembaca penulis itu bisa menggunakan kata-kata yang panjang gitu. Jadi dengan kata yang panjang otomatis pacing ataupun kecepatan dari novel tersebut akan melambat, karena pacing itu kan yang tadi pacing cepat biasa diatur oleh penggunaan paragraf yang pendek-pendek tadi, misalnya tiba-tiba ada satu paragraf berikutnya yang panjang gitu dialognya, gitu berarti kan otomatis akan mengurangi pacing ataupun kecepatan dari novel tersebut gitu. Nah itu cara yang kedua ya, metode yang kedua itu kan kita menggunakan dialog. Yang ketiga adalah menggunakan tanda baca ya. Kita kan ada rumus baku ya dalam penggunaan tanda baca untuk sebuah percakapan, misalnya ada koma kah, ada titik koma, ada tanda petik. Nah itu kita bisa menggunakan tanda baca yang lebih banyak, atau misalnya ada orang bertanya ini maksudnya apa, kemudian titik 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 panjang gitu ya. Itu kan sebetulnya walaupun itu orang mungkin melihatnya oh itu iseng aja penulisnya ingin ngetik tanda titiknya tuh panjang, tapi sebetulnya itu adalah salah satu trik ataupun metode untuk membuat panjang atau untuk melambatkan pacing dari pada bagian dialog tersebut. Jadi ya tanda baca juga bisa dipergunakan untuk membuat pacing itu cepat ataupun lambat. Kalau semakin sedikit tanda baca, semakin pacing itu semakin cepat ya. Jadi itu untuk tanda baca. Kemudian deskripsi juga bisa membuat deskripsi itu bagian dari narasi ya. Jadi misalnya ingin menjelaskan seseorang tokoh antagonis gitu. Dia akan dijelaskan oh orang ini begini, karakternya begini, kemudian fisiknya begini, kemudian gaya dia berbicara seperti ini, kemudian romans mukanya ketika dia berbicara seperti ini. Nah itu dijelaskan panjang. Nah itu ketika deskripsi itu dilakukan panjang, baik itu dari karakter, dari latar belakang, kemudian juga dari sifat-sifat seseorang. Nah itu adalah upaya dari penulis untuk memperlambat pacing gitu. Walaupun yang memperlambat pacing itu dengan tujuan untuk menggambarkan suatu tokoh. Jadi misalnya ini tokoh antagonis, yaitu supaya pembaca mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tokoh antagonisnya, ya pembaca itu penulis akan menggunakan deskripsi yang panjang mengenai tokoh tersebut. Nah itu jadi ada 4 metode ya teman-teman ya untuk membuat pacing itu cepat atau lambat dari sebuah novel. Yang pertama adalah
apa namanya, penggunaan paragraf yang panjang atau pendek. Kemudian yang kedua adalah dialog panjang atau pendek. Yang ketiga adalah tanda baca. Semakin banyak tanda baca kan otomatis pacingnya akan lambat. Dan makin detail deskripsi pada sesuatu hal atau karakter atau suatu tokoh, itu otomatis apa namanya, membuat si cerita tersebut menjadi lambat pacingnya gitu. Nah, jadi itu secara metode ya teman-teman ya. Jadi kita sudah menjelaskan mengenai yang pertama adalah pengertian dari pacing, kemudian jenis pacing, ada pacing lambat, pacing cepat, dan pacing variabel. Kemudian juga ada metode mengatur pacing ya, dari paragraf, kemudian dari dialog, dari tanda baca, dan juga dari deskripsinya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap penjelasan berikutnya, itu tips-tips untuk mengatur pacing ya. Sebetulnya teman-teman pacing itu sifatnya seni ya, karena seni tidak ada pola baku dalam membuat pacing. Itu benar-benar disesuaikan dengan tujuan dari penulisan novel tersebut dan juga bagaimana gaya si novelis tersebut dalam menulis sebuah novel ya. Jadi tidak bisa dibilang pacing cepat itu pasti bagus atau pacing lambat itu pasti boring, membosankan, pasti karya novel yang nggak bagus, atau kalau pacing variabel itu pasti karya yang variatif, karya yang nuansa seninya tinggi. Belum tentu gitu. Itu tergantung bagaimana masing-masing si penulis itu menerapkan pacing itu dalam apa namanya, dalam tulisannya. Jadi saya contohkan kembali sepak bola ya. Bagaimana pelatih menerapkan pacing itu kan tentu belum tentu satu pacing ataupun istilahnya satu strategi tertentu ya. Kita bisa lihat, saya kurang paham tapi kurang lebih apa, misalnya 4-4-2 ataukah misalnya 1-5-9 1-5-4 ya, kurang lebih begitulah. Itu kan sebetulnya apa, rumus-rumus untuk mengatur pacing ya. Itu kan lagi-lagi misalnya pelatih akan mengatur pacing itu, ketika dia melawan tim A, dia akan melakukan pacing yang cepat misalnya. Kalau ketika dia melakukan, misalnya karena timnya lemah, ketika dia melawan tim B, dia pacingnya lambat. Karena apa? Timnya itu kuat, sehingga kalau terlalu cepat malah akan kehabisan stamina, malah nantinya kendor di belakang. Nah, itu jadi lagi-lagi itu tergantung si pelatih melihat situasinya seperti apa gitu, dan tidak bisa dibilang strategi ini pasti benar, strategi ini pasti salah, nggak bisa. Itu benar-benar disesuaikan dengan keadaan. Pun misalnya tim A itu tadinya dihadapi dengan passing cepat, akan tetapi ternyata tim A itu sudah ada tambahan pemain baru yang ternyata benar-benar luar biasa, sehingga kalau dengan passing cepat mungkin bisa menghabiskan stamina tim kita gitu. Makanya pelatih bisa aja mengurangi passingnya jadi lambat ya. Jadi lagi-lagi itu sekedar gambaran bahwa passing itu tidak menunjukkan kualitas suatu tulisan, akan tetapi semakin tepat pacing itu diterapkan, semakin menarik sebuah tulisan itu dibuat dan dibaca oleh penulisnya ya. Jadi itu sekedar apa namanya, pengantar sebelum kita memasuki tips mengatur pacing. Jadi tips ini sebetulnya tips yang sifatnya juga relatif, artinya bisa benar bisa tidak sesuai dengan apa namanya tulisan yang akan dibuat oleh masing-masing penulis. Tapi setidaknya ini pacing ini berusaha mengeneralisir, berusaha menjelaskan secara umum bahwa sebuah apa namanya beberapa cara bisa dilakukan untuk membuat pacing itu menjadi menarik ya. Jadi gitu teman-teman, jadi harus dipahamin bahwa trik ini bukan hanya trik ini saja yang saya jelaskan, tetapi banyak trik lain juga bisa diterapkan. Kebetulan ya saya akan jelaskannya pada kesempatan yang terbatas ini dengan tips dan trik seperti ini. Jadi bukan berarti tidak ada tips trik yang lain. Yang pertama, yang kedua, bukan berarti bahwa tips trik yang saya sampaikan ini adalah tips trik yang terbaik. Bisa jadi ada yang jauh lebih baik, tapi tidak saya bahas pada pembahasan di live ini. Bisa jadi nanti di live berikutnya atau live kapan kita bahas lagi mengenai pacing dalam sebuah novel, kita akan bahas tips-tips lain yang kebetulan saya dapatkan informasinya saat itu yang berbeda dengan sekarang, yang akan saya jelaskan lebih lanjut gitu ya. Yang jelas adalah sekarang saya akan jelaskan tips yang saya sudah dapatkan informasinya sampai saat ini ya, tips-tips untuk melakukan mengatur pacing sebuah novel. Nah, yang pertama adalah selalu pertimbangkan tujuan dari kita menulis sebuah cerita ya. Jadi misalnya saya menulis novel ini Istri Salihah, jadi ini cerita teman-teman bisa lihat ya, ada di etalase saya 1-6 kalau teman-teman mau panjang mengenai sinopsisnya, tapi secara singkat saya jelaskan sinopsisnya ada bahwa ini ada cerita kisah cinta antara seorang Andini dengan seorang
Adrian, mereka teman kantor, sama-sama di divisi marketing, kemudian mereka ya sering cinlok lah ya karena banyak event di lapangan yang mereka lakukan bareng dan kebetulan event-eventnya antara lain banyak juga di tempat hiburan malam ya. Nah itulah akhirnya mereka menjadi suatu kebiasaan mereka ya saat hangout pun di luar jam kerja ya mereka sering pergi ke tempat hiburan malam. Nah itu mereka lanjutkan bahkan lamaran dari Adrian kepada Andini pun juga dilakukan di sebuah diskotik ya itulah masing-masing punya cara ya tapi cara Adrian adalah seperti itu gitu. Nah kemudian yang mereka menikah. Nah, mereka menikah itu Adrian semakin dalam terlibat dalam kehidupan dunia malam karena dia bekerja akhirnya pindah bekerja ke perusahaan minuman alkohol ya yang teman-teman tahu kan pasar terbesarnya di tempat hiburan malam sehingga untuk dapat melakukan negosiasi bisnis kemudian meeting dengan pengelola tempat hiburan malam ya memang harus malam hari. Nah itu apa namanya? Jadi tujuannya di sini adalah saya ingin menceritakan bahwa seseorang yang walaupun tanda petik ya suatu pasangan sudah agak dalam terjerembab ya saya anggap ya setiap dunia itu pasti ada sisi hitam ada sisi putih ya kalau untuk dunia malam ya pasti ada hitam ada putihnya juga tergantung seberapa luas hitamnya seberapa luas putihnya. Nah dalam konteks ini saya ingin menjelaskan bahwa mereka mungkin lebih banyak terlibat ke dunia kelamnya dunia malamnya dan mereka pada saatnya ingin kembali gitu ingin kembali ke hal yang baik ke hijrah lah ya kalau misinya jadi hijrah dari novel ini gitu. Nah dengan misi hijrah inilah makanya saya akan mengatur pacingnya artinya pada saat mereka tanda petik tenggelam dalam kehidupan dunia malam tentu saya mungkin akan membuat pacingnya cepat gitu akan tetapi saat mereka melakukan renungan diri ataupun mereka berbicara dari hati ke hati berdua mengenai apa yang telah mereka lakukan selama ini dan bagaimana mereka harus berubah apalagi kemudian di dalam novel ini ada tragedi yang dialami oleh mereka berdua ya jadi tragedi itu memberikan kepada mereka lecutan kemudian apa namanya semacam introspeksi bagaimana mereka harus berubah. Nah itu saya buatnya agak lambat pacingnya gitu jadi ya karena memang ketika bicara renungan ketika bicara itu perubahan karakter yang tadi saya jelaskan itu pasti harus dengan pacing yang lambat. Nah makanya secara nggak langsung walaupun saya tidak pernah berpikir mengenai pacing ketika membuat novel ini ya ternyata novel ini pada kenyataannya menggunakan pacing variabel ya ada pacing yang lambat ada pacing yang cepat gitu. Jadi ya lagi-lagi ketika kita ingin membuat sebuah pacing cepat atau lambat ya kita arahkan kepada tujuan kita menulis sebuah novel. Apakah tujuan kita membuat novel tersebut gitu ya. Ya kalau yang ini kan saya juga saya tadi sudah jelaskan novel Semua Demi Cinta teman-teman bisa lihat ya Talase 1-6. Nah ini bercerita mengenai romantisme. Kalau romantisme itu kan biasanya pasti lambat ya, pacing lambat karena ya supaya pembaca dapat merasakan suasana romantis di antara dua sepasang manusia ini. Nah, itu tentu akan lambat. Akan tetapi satu sisi ini juga buku ini membahas mengenai kemandirian, mengenai kewirausahaan ya. Bagaimana seorang menantu yang mertuanya adalah seorang yang pengusaha besar di level nasional, tapi dia memilih untuk berintis usaha sendiri dan dengan halus menolak bekerja di perusahaan mertuanya yang pengusaha besar dengan posisi yang bagus tentunya ya. Nah itu bagaimana dia merintis bisnis startup itu ya harus diceritakan dengan pacing yang cepat karena kalau tidak ya pembaca tidak akan bisa mendapat gambaran bahwa untuk memulai suatu usaha startup itu ya butuh effort yang keras, butuh usaha yang keras, butuh pemikiran yang kuat, butuh dinamika yang tinggi. Nah itu yang tidak mungkin dilakukan ketika kalau kita membuat pacing yang lambat. Nah, makanya di sini ya otomatis menggunakan pacing variabel juga walaupun beda ya ini sama isi Salia ini lebih kepada perjalanan moral sepasang suami istri pengantin baru untuk menjadi lebih baik sementara ini adalah lebih kepada perjalanan hidup sepasang suami istri pengantin baru yang mereka ingin merintis kemandirian dalam kehidupan pernikahan mereka. Dua tema yang berbeda tapi yang menggunakan tipe pacing yang sama itu pacing variabel dan itu saya tidak pernah menentukan saya akan membuat pacing apa ketika saya membuat sebuah novel. Yang penting saya tulis saja novelnya dulu, saya sesuaikan di mana saya menggunakan pacing yang cepat, di mana saya menggunakan pacing yang lambat. Dan setelah novel ini jadi baru saya bisa berkata
oh ternyata saya menggunakan pacing cepat, atau buku saya menggunakan pacing lambat, atau bahkan saya menggunakan pacing variabel dalam tulisan novel ini. Jadi itu ya teman-teman ya, tips pertama untuk kita mengatur pacing atau kecepatan alur cerita dari sebuah novel ya, kita harus kembali kepada tujuan dari kita menulis novel tersebut untuk apa gitu ya. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus selalu gunakan cliffhanger ya. Kalau teman kemarin pada pembahasan 2 live sebelumnya mengenai unsur dramatisasi di karya fiksi dan juga karya non fiksi, selalu ada kata cliffhanger ya. Jadi cliffhanger itu adalah kita bagaimana kita cliffhanger itu kan gantungan ya, entah gantungan baju kayak atau gantungan apa gitu. Nah, di sini dalam konteks novel cliffhangernya adalah bagaimana kita menggantung sebuah cerita itu dari suatu bab ke bab yang lain. Artinya ketika kita menyelesaikan satu bab di sebuah novel, kita harus menyisakan pertanyaan kepada pembaca untuk di bab-bab selanjutnya, sehingga pembaca akan tertarik untuk selalu meneruskan membaca novel ini sampai selesai gitu ya. Jadi setiap bab itu pasti harus ada cliffhanger-nya, harus ada semacam pertanyaan, harus ada semacam informasi yang menggantung yang akan dijawab pada bab-bab berikutnya. Nah, itu salah satu tips juga gitu. Dan cliffhanger itu juga menentukan pacing ya, kecepatan ataupun kelambatan dari sebuah alur cerita itu dibuat gitu. Nah, apabila kita ingin membuat misalnya jalan cerita itu pace-nya agak lambat, ya kita tentu harus lebih banyak cliffhanger ya. Karena kalau lambat itu kan cenderung tanda petik agak bosen ya. Bahkan film aja yang audiovisual, orang nonton seringkali juga bosen kalau misalnya agak lambat ceritanya ya. Kalau ekspektasi si penontonnya adalah dia menginginkan cerita yang cepat gitu. Nah, untuk menghilangkan ataupun juga mencegah unsur bosan tersebut membuat pembaca berhenti membaca sebuah novel ya, kita harus membuat unsur cliffhanger yang kuat di setiap bab gitu. Jadi cliffhanger setiap bab itu kita harus menyisakan pertanyaan untuk dijawab pada bab-bab selanjutnya. Nah, konteksnya kalau sebuah novel yang pace-nya cepat, alur ceritanya cepat, mungkin tidak selalu harus ada cliffhanger di setiap bab gitu. Jadi bisa jadi suatu bab itu seolah-olah sudah tidak ada sudah tidak ada lagi hal yang menggantung, akan tetapi sebelum pembaca sempat berpikir lebih lanjut ketika mulai membaca bab selanjutnya, karena perjalanan bab selanjutnya itu cepat alur ceritanya, ya pembaca langsung menemukan hal-hal lain lagi yang menarik perhatiannya, dan sehingga kemungkinan pembaca itu bosan ketika membaca satu bab dan melanjutkan bab lainnya itu lebih kecil karena pace-nya cepat gitu ya. Ya itu tadi. Jadi mungkin unsur cliffhanger tidak terlalu ataupun walaupun diperlukan tapi tidak sekuat keperluan untuk sebuah novel yang pace-nya ataupun alur ceritanya lambat gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Selamat bergabung Kak Mami Nonik ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Kita bisa membuat cliffhanger yang yang bagus, cepat atau lambat itu tergantung dengan apakah pace-nya itu cepat atau lambat. Jadi saya contohkan kalau tadi saya bicara yang ini ya, novel yang Istri Salihah ya, ini pace-nya sih gabungan adalah pace yang cepat dan lambat. Dan ketika saya pada pace yang lambat, yaitu ketika tadi ya pace lambat itu ketika pasangan suami istri yang mereka dekat dengan kehidupan malam, kemudian mereka melakukan introspeksi diri, mereka ingin berubah menjadi lebih baik. Nah itu tentu saya di bab tersebut saya harus membuat cliffhanger sehingga pada pembaca akan tertarik untuk lebih menarik lagi untuk membaca di bab berikutnya gitu. Akan tetapi ketika bergerak cepat, misalnya ketika mereka mulai berkenalan, kemudian mereka banyak terlibat dalam sebuah event-event di perusahaan mereka yang mereka bekerja, dan dari situ mereka tumbuh rasa cinta, itu kan cepat tuh pacingnya. Nah, bisa jadi saya tidak akan menempatkan pacing tersebut dalam cliffhanger-nya ataupun hal-hal yang menggantung dalam suatu bab itu tidak saya terapkan di bab tersebut, karena dengan pacing yang cepat, dengan alur cerita yang cepat itu sudah cukup membuat pembaca itu tertarik untuk terus meneruskan bacaannya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Tips yang kedua adalah usahakan gunakan cliffhanger yang tepat. Jadi sedikit tips dari saya, kalau misalnya pacingnya agak lambat, kita harus menggunakan cliffhanger yang kuat. Tetapi kalau pada satu bab tersebut pacing atau alur ceritanya cepat, ya bisa jadi kita tidak menggunakan cliffhanger sama sekali, ataupun kalau kita menggunakan cliffhanger yaitu ya cliffhanger yang tidak terlalu kuat, yang tidak terlalu mengundang
tanya sebetulnya bagi pembaca pada bab selanjutnya. Kan tapi ya karena alurnya cepat, pembaca tidak sempat merasa bosan, tidak akhirnya dia bisa menemukan hal-hal baru yang menarik di bab berikutnya gitu. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah eh, eh, kita harus kembangkan ketegangan dan juga konflik ya. Yaitu aja seperti saya jelaskan kemarin bahwa sebuah novel itu intinya adalah pasti harus ada konflik gitu. Uh, Novel tidak ada konflik. Kalau tidak ada konflik itu hanya sekedar deretan kata-kata indah tapi tanpa makna karena ya ekspektasi pembaca ketika baca novel pasti ada konflik ya. Ada konflik itu bisa saya jelaskan kemarin ya. Ada konflik yang internal, artinya konflik batin. Satu orang itu bisa dia berkonflik dengan dirinya sendiri. Misalnya dia pertentangan antara dia mau berbuat baik atau berbuat buruk lah. Kalau misalnya di film-film kartun dulu kan sering kali ada ketika tokohnya Tom and Jerry misalnya si Tom mau berbuat jahat tiba-tiba di kanannya ada bayangan malaikat seolah-olah ya di kirinya ada seolah-olah bayangan setan. Nah itu sebetulnya kan itu walaupun itu film kartun dan anak-anak tapi sebetulnya itu menggambarkan bahwa dalam suatu manusia tuh dalam suatu individu tetap bisa terjadi adanya konflik-konflik ya. Jadi konflik-konflik tuh internal bisa terjadi ya. Contohnya misalnya adalah dalam novel saya ya, teman-teman bisa lihat di novel saya yang di ini di etalase yang kedua ya, itu novel setengah abad. Di sini uh, tidak ada konflik dalam konteks bahwa konflik itu antara misalnya cerita suami istri. Antara suami dan istri bisa dibilang tidak ada konflik. Bahkan ketika mereka pacaran pun tidak ada cerita konflik di sini. Nah, tapi uh, uh, novel ini sangat syarat dengan cerita konflik, yaitu konflik internal, konflik batin antara seorang tokoh utamanya, yaitu seorang pradana, seorang yang sangat sukses dari karirnya, sangat sukses di keluarganya, kemudian juga keluarganya bahagia, kemudian juga istrinya juga sukses, perusahaannya, bisnisnya, akan tetapi dia merasa ada yang kurang. Ternyata dia merasa selama ini dia mensia-siakan beberapa hal yang seolah-olah tidak penting untuk mendapatkan semua kesempurnaan yang dia dapat saat ini. Tetapi justru yang tadinya dia anggap tidak penting itu ternyata adalah suatu hal yang sangat penting gitu ya bagi dia dan bagi keluarga dia bahkan bagi kehidupannya setelah nanti setelah hidup dunia di akhirat nanti. Nah itu konflik batin itu yang ada di novel ini walaupun tidak ada konflik antar pihak antara si pradana dengan istrinya sekalipun tidak ada ya dengan Maudi itu tidak ada apalagi dengan pihak-pihak yang lain. Nah itulah jadi teman-teman tetap kalau misalnya ada konflik semakin kuat konflik semakin ketat konflik itu akan semakin membuat sebuah alur pace cerita itu menjadi cepat gitu ya karena konflik itu cenderung ya kalau kita bicara dalam kehidupan sehari-hari kalau kita konflik itu kan pasti emosi kita tinggi naik detak jantung kita naik tinggi kan. Nah itu tensi kita mungkin juga naik. Nah itu sama kalau dalam sebuah novel ketika ada suatu konflik ya otomatis konflik terjadi akan meningkatkan kecepatan atau pace dari sebuah alur cerita gitu dan ketika konflik itu mereda tentu alur ceritanya akan melambat ya seperti ketika kita sedang emosi ya kita tentu akan lebih banyak bergerak cepat daripada kita ketika kita tidak konflik. Nah itu jadi tetap teman-teman harus kembangkan tantangan dan juga konflik ya dalam kita menentukan pace pada sebuah karya tulis novel gitu. Dan yang berikutnya adalah edit dengan teliti. Jadi ya kita kan ketika kita menulis kita merasa oh pace ini sudah cepat, pace ini sudah lambat, pace ini sudah pas. Nah, ketika kita melakukan editing novel, kita selain kita melakukan editing tata bahasa, kita melakukan editing tata pengolahan idenya, kemudian kita editing mengenai tanda baca dan sebagainya, kita juga melihat pada editing di pacing dari novel tersebut ya, dari pacing. Selamat bergabung Kak Temon ya. Nah, jadi kita harus melihat ini apakah pacing yang kita terapkan dalam sebuah novel ini ketika kita melakukan tahapan editing pada sebuah tulisan itu sudah tepat gitu ininya bentuk
dari pacingnya. Bisa jadi pacingnya ternyata terlalu cepat, kita harus lambatkan. Pacingnya pada bagian ini terlalu lambat, kita harus cepatkan. Nah itu bisa kita lakukan pada saat editing ya. Walaupun mungkin agak sedikit merombak cukup banyak untuk tulisan kita, akan tetapi ya akan lebih baik kalau memang kita merasa pacing dari sebuah novel itu kurang tepat ya, terlalu lambat atau terlalu cepat sebuah novel itu alur ceritanya berjalan ya, kita pada saat editing revisi kita bisa melakukan revisi pacingnya gitu. Dan untuk itu kita harus mendapatkan feedback juga, artinya yaitu saya dari kemarin selalu jelaskan ketika kita membuat menulis novel ataupun kita membuat buku non fiksi ya kita harus mendapatkan feedback dari calon membaca kita ya. Jadi kita menunjuk beberapa pembaca yang memang sesuai dengan target pembaca kita, kemudian kita berikan naskah kita dan kita minta feedback mereka seperti apa ya. Jadi bisa jadi mereka beranggapan pacingnya ini terlalu cepat nih, sehingga pembaca banyak kehilangan informasi-informasi penting yang akan bisa didapatkan kalau pacingnya ataupun kecepatan alur ceritanya dibuat lambat, sehingga ceritanya bisa lebih detail dan lebih jelas menjelaskan mengenai karakter tokohnya kah, mengenai keadaan atau situasinya kah, ataupun mengenai permasalahan yang ada dan solusinya gitu. Ataupun juga bahkan bisa jadi pembacanya beranggap ini terlalu lambat pacingnya gitu. Jadi pacing ini membuat membosankan karena sebetulnya tidak perlu harus detail itu mengungkapkan sesuatu hal gitu. Cukup garis-garis besar aja cukup untuk bagian yang ini, tidak perlu harus terlalu dalam. Nah itu kita bisa meminta pendapat dari calon pembaca kita untuk kita dapat menentukan apakah pacing kita sudah tepat atau tidak gitu ya. Jadi itu sih teman-teman, sekali lagi saya ulangin ya, untuk tips ketika kita akan menentukan pacing sebuah novel, itu kita pertama adalah kita harus pertimbangkan tujuan cerita kita. Apakah tujuan cerita kita itu akan kita terapkan dalam pacing yang cepat ataupun pacing yang lambat, itu ataupun juga pacing variabel. Yaitu saya sudah berikan contoh ya beberapa novel saya, yaitu intinya adalah pacing itu bisa akan ditentukan oleh bagaimana tujuan kita membuat sebuah novel. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah selalu kita harus selalu gunakan cliffhanger ya. Cliffhanger itu kita pergunakan tanda petik secara bijak ya. Artinya apabila kita dalam satu bab itu pacingnya cepat, mungkin tidak perlu cliffhanger yang terlalu kuat gitu, karena ya tanpa cliffhanger pun pembaca sudah tertarik untuk membaca bab berikutnya karena cepatnya suatu alur cerita itu pada bab tersebut. Akan tetapi bila dalam bab tersebut alurnya ceritanya itu berjalan lambat ya, otomatis ya pembaca akan selamat bergabung ke Presi Indah ya. Nah, jadi kita pembaca itu akan tertarik untuk jika pacingnya lambat tapi kita tidak membuat sebuah cliffhanger, bisa jadi pembaca akan bosan dan akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan bab berikutnya. Tetapi kalau misalnya kita membuat cliffhanger yang kuat pada bab di mana pacing sebuah novel itu berjalan cukup lambat, ya kita bisa membuat alur ceritanya itu menjadi menarik gitu, karena ya adanya cliffhanger gitu. Adanya cliffhanger yang membuat pembaca itu tetap bertahan untuk membaca buku kita atau novel kita, walaupun pada bab tersebut kesannya pacingnya berjalan lambat dan mungkin agak membosankan, agak boring ya. Jadi itu ya, selalu gunakan cliffhanger ya, dan penggunaan cliffhanger pun harus tepat gitu. Kemudian kita harus selalu perhatikan pada konflik dan juga pada cerita yang terkait dengan momen kuncinya di mana. Jadi artinya ketika kita momen kunci itu atau sebuah konflik itu adalah inti dari sebuah novel, ya kita akan mungkin menggunakan pacing yang cepat gitu. Tapi ketika tidak pada bagian inti dari sebuah novel ataupun bagian konflik, kita bisa jadi menggunakan pacing yang lambat karena ada tujuan lain, yaitu untuk kita mendeskripsikan sesuatu secara lengkap, ataupun juga kita ingin melakukan pembahasan mengenai pengembangan karakter, ataupun juga kita ingin membuat atau meningkatkan unsur emosional bagi pembaca dalam sebuah novel, yaitu kita harus bisa atur bahwa dalam hal tersebut kita bisa membuat pacing yang lambat. Tapi ketika konflik, ketika terjadi ketegangan dalam sebuah novel, ya kita akan membuat pacing itu
cepat. Jadi ya itu di pengaturan pacing itu juga kita lihat apakah kita berada di titik atau topik kunci dari novel tersebut ataupun di titik yang tidak terlalu kunci, titik-titik tambahan saja ya, pelengkap saja. Nah itu ya kita bisa atur pacingnya lambat atau cepat berdasarkan hal tersebut. Dan juga itu tadi kita harus edit dengan teliti ya, artinya ketika kita menulis mungkin emosi kita berjalan mempengaruhi kita sehingga kita bisa jadi penggunaan pacingnya kita tidak tepat ya, artinya seharusnya pacing pada bab ini adalah cepat tapi kita buat pacing atau alur ceritanya lambat gitu, sementara bab yang lain yang harusnya pacingnya lambat karena disitu banyak menceritakan mengenai pengembangan karakter, mengenai hal-hal emosional yang akan kita bagikan pada pembaca, justru itu berjalan cepat. Nah itu kita makanya harus editnya harus hati-hati ya, jadi bukan hanya sekedar edit penyampaian ide, edit kemudian tata bahasa, edit tanda baca, itu tapi juga edit pacing kita harus lakukan dengan hati-hati. Dan yang terakhir adalah kita harus meminta feedback atau umpan balik dari para pembaca kita ya, atau calon pembaca kita lah. Kita ambil beberapa sampel yang kita persediakan ke mereka, kemudian mereka membaca dan mereka bisa memberikan komentar, oh pacingnya ini terlalu cepat, pacingnya terlalu lambat, sehingga mungkin perlu di koreksi-koreksi lagi. Nah itu ini sih teman-teman bisa macam-macam ya. Jadi kita tetap harus meminta pendapat dari target pembaca kita. Sampel aja sih berapa orang yang kita kenal dan kita percaya, kita menyerahkan naskah kita tersebut pada orang tersebut dan tidak akan disalahgunakan gitu. Jadi itu sih teman-teman, kurang lebih saya sudah jelaskan pengertian mengenai pacing dan juga tips untuk melakukannya. Dan pacing itu lagi-lagi saya jelaskan juga ditentukan oleh genre dari sebuah novel ya. Jadi saya tadi sempat jelaskan sekilas, kalau genre misteri biasanya pacingnya cepat, tapi kalau genre romance biasanya pacingnya lambat atau setidaknya menggunakan pacing variabel, karena ya pasti ada unsur romantisme dalam sebuah novel romance ya. Akan tetapi pada satu sisi mungkin dia ada hal-hal kisah cerita lain di luar romantisme yang harus dibuat dengan pacing cepat. Nah itulah mengapa roman itu biasa menggunakan pacing gabungan. Nah, saya akan jelaskan penggunaan pacing pada beberapa genre novel ya. Jadi yang pertama adalah misteri nih. Misteri itu biasanya pacingnya cepat ya. Karena itu tadi misteri itu pasti menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pembacaan misteri tersebut, dan itu ya jika dari Gillian Flynn, terus terang saya belum pernah baca ya. Belum pernah baca ya. Ini novel dialog gerbang dialog Panus ya. Jadi dari Risa Saraswati, teman mungkin pernah baca ya. PS-nya itu cepat gitu, memang itu membahas karena misteri ya. Dia misterinya bukan misteri kriminalitas, misteri dunia spiritualitas ya. Jadi ya tentu ya kriminalitas pun aja pacingnya cepat, apalagi berbicara mengenai dunia spiritualitas ya, itu pacingnya lebih cepat lagi gitu. Nah itu jadi ya memang secara umum novel genre misteri biasanya menggunakan pacing yang cepat gitu ya. Dan kemudian genre yang kedua adalah novel fantasi. Kalau novel fantasi itu bervariasi tergantung subgenre dari novel fantasi tersebut. Jadi kalau misalnya fantasi epic itu biasanya lambat ya. Epic itu kan ya biasanya menunjukkan sesuatu hal yang unik, yang indah, kemudian sesuatu yang pokoknya inilah sesuatu yang secara estetikanya tinggi lah. Jadi ya pasti penggambaran diskusinya itu akan dalam ya, sehingga ya otomatis akan lambat karena deskripsinya, penjelasannya akan lebih luas. Tapi kalau ada ada fantasi yang urban fantasi, ya itu pasti bergerakannya cepat ya. Jadi ya mungkin karena ceritanya lebih kepada ya urban itu kan mungkin lebih kepada ya itu ya, kalau kita anggapannya kita di kota besar kan, hidup di kota besar pasti akan hektik ya, akan sangat crowded. Ya, itu sama kalau kita bicara genre novel fantasi yang urban ya, itu ya sama pasti akan cepat juga pergerakannya gitu. Contoh-contohnya terus terang kalau dari novel di luar saya kurang paham ya, tapi teman-teman mungkin pernah tahu, pernah baca juga. Kalau untuk yang contoh dari fantasi epic yang genre yang pacingnya lambat itu
karya dari George R.K. Martin ya, A Song of Ice and Fire. Itu pacingnya lambat lah karena memang di sini tertulis dia apa namanya menceritakan hal yang kompleks. Jadi karena kompleks ya pasti penjelasannya harus lebih detail, penjelasannya harus lebih dalam kepada pembaca ya otomatis hal-hal yang pembahasannya dalam, pacingnya, kecepatan alur ceritanya pasti akan lambat karena kecepatannya itu banyak dikurangi oleh penjelasan-penjelasan panjang ataupun dialog-dialog panjang untuk menjelaskan hal-hal yang kompleks tersebut. Nah, itu untuk yang apa namanya genre fantasi epic. Kemudian kalau genre fantasi yang urban, nah itu contohnya adalah Dresden Files dari Jim Butler ya. Itu urban fantasi. Jadi ya banyak di sini kenapa cepat ya dijelaskan bahwa ya pada novel ini pergerakannya sangat cepat sih. Apa namanya banyak konflik ya otomatis tadi saya jelaskan kalau novel semakin banyak konflik otomatis pergerakan alur ceritanya akan lebih cepat ya. Nah, kalau untuk dalam negeri, novel dalam negeri yang novel fantasi, contohnya adalah teman-teman pasti sudah tahu dan mungkin sudah pernah baca ya karya apa namanya sebuah novel Supernova ya dari D. Lestari. Nah itu menggunakan ini beda sih dengan tadi kan kalau yang di luar negeri novel fantasi umumnya menggunakan satu pacing ya pacing lambat, cepat. Nah kalau di Lestari ini menggunakan pacing gabungan, pacing variabel untuk novel supernovanya ya yang bergenre novel fantasi. Jadi ya lagi-lagi penggunaan pacing itu walaupun bisa ditentukan oleh genre tapi tidak bersifat baku ya. Jadi bisa saja penulis menggunakan pacing yang berbeda dengan yang biasa dipakai oleh genrenya ya karena yaitu masalah seni sih. Seni itu adalah ketepatan rasa, ketepatan hati dari penulisnya dan tidak ada ukuran pasti ya. Jadi ini saya tekankan lagi untuk menjelaskan kenapa pacing itu tidak harus bersifat baku. Nah, kemudian yang ketiga adalah novel apa namanya romansa ya. Kalau novel romansa ya umumnya memang menggunakan gabungan sih karena ya novel-novel saya teman-teman bisa lihat ya di etalase 1/6 itu umumnya menggunakan gabungan. Jadi ada lambat ada yang cepat ya novel apa variabel karena ya ketika berbicara mengenai romantisme pasti akan bergerak lambat ceritanya karena menggambarkan istilahnya menggambarkan rasa romantisme, rasa cinta itu pasti dengan kata-kata yang lambat. Nah, tapi mungkin dari tadi ketika saya misalnya di novel ini Semua Demi Cinta selain bercerita kisah cinta juga berkisah kemandirian dan juga pembentukan pendirian sebuah startup, nah sebuah perusahaan baru. Nah itu kan ketika bercerita kemandirian perusahaan baru ya pasti akan bergerak cepat gitu ya. Ininya apa namanya alurnya. Jadi ya lagi-lagi novel romansa itu biasanya gabungan sih. Dan kalau untuk contoh yang di luar apa namanya ada beberapa banyak sih ya novel-novel di luar ya. Misalnya ini apa nih The Hating Game dari Sally Tron itu pacingnya cepat. Jadi dia bukan pacing gabungan tapi pacingnya cepat. Akan tetapi sebuah novel Pride and Prejudice dari Jane Austen itu pacingnya lambat. Jadi apa namanya ya beda dengan saya ya novel romansa biasa menggunakan pacing variabel. Kalau ini dia memilih satu pacing cepat atau pacing lambat. Itu lagi-lagi adalah masalah seni dan tidak bisa dibilang salah benarnya gitu. Nah kalau novel roman Indonesia ya yang pacing menggunakan sama dengan saya ya dengan novel saya menggunakan pacing variabel yaitu ayat-ayat cinta ya dari Elsa Razi ya. Jadi ya teman-teman pasti udah pernah lihat lah filmnya, baca novelnya itu ya memang ada saatnya cepat, ada saatnya pacingnya lambat. Jadi ya ini apa namanya lagi-lagi berbeda ya dengan yang digunakan oleh penulis novel di luar negeri dengan genre yang sama ya. Itu tadi karena seni ya tidak ada ukuran benar dan salah ya teman-teman ya. Jadi memang apa namanya itu sesuai dengan masing-masing. Kemudian yang keempat genre novel ilmiah ya. Kalau novel ilmiah itu menggunakan biasanya variasi sih, bisa novel bisa pacing cepat, bisa pacing lambat, juga bisa pacing yang sifatnya apa namanya variabel gitu. Nah, contohnya misalnya buku dari kalau novel ilmiah yaitu
seperti contohnya adalah dari Frankie Herbert ya, judulnya apa nih? Dune ya. Jadi judulnya Dune dari Frankie Herbert ya. Ini dia lambat ya, menggunakan pacing lambat karena memang dia membahas kompleksitas konsep politik, agama dan juga ekologi. Nah, satu konsep aja sebenarnya sudah bisa kompleks ya, kita bicara konsep agama pun sudah kompleks, apalagi dia juga menggambarkan konsep politik dan juga konsep ekologi. Nah, otomatis karena temanya kompleks, pergerakan alur cerita novelnya si Dune ini dari Frankie Herbert ya harus lambat, karena kalau misalnya dia bergerak cepat mungkin akan banyak informasi-informasi penting yang terlewatkan dijelaskan kepada pembaca, sehingga pembaca akan ada missing link lah, ada sesuatu yang hilang ketika membaca novel tersebut karena novelnya bergerak cepat sementara informasi yang disampaikannya itu sangat banyak dan kompleks gitu. Makanya berjalannya memang kalau benar sih kalau novel ini dibuat dengan pacing yang lambat gitu. Kalau yang contoh novel ilmiah yang di dalam negeri misalnya dari Oki Madasari ya, Entrok, saya terus terang juga belum pernah baca sih. Ini menggabungkan elemen ilmiah dan elemen sosial gitu, sehingga ya lagi-lagi ini membuat novel ini kompleks, sehingga pacing yang dipergunakan memang lebih kepada pacing kecepatan alur cerita yang lambat ya, karena ya itu tadi banyak harus dijelaskan secara detail dalam sebuah novel, baik itu dari karakter tokohnya, baik itu dari latar belakang peristiwanya, baik itu dari tempat terjadinya peristiwa, ataupun juga dari hal-hal lain terkait dengan novel tersebut yang harus dijelaskan secara detail ya, sehingga membuat pacingnya lambat. Nah, lagi-lagi ya saya jelaskan, pacing lambat cepat itu tidak menentukan kualitas suatu novel itu bagus atau tidak bagus ya. Jadi pacing lambat bisa jadi novel itu tetap bagus, tidak membosankan. Pacing lambat bisa jadi novel itu membosankan dan tidak bagus. Demikian pula sebaliknya. Pacing cepat bisa jadi justru menghilangkan unsur-unsur informasi yang harusnya didapatkan oleh pembaca, karena sebetulnya yang tepat adalah diterapkan pacing yang lambat sehingga bisa menjelaskan lebih detail. Jadi itu tetap aja karya novelnya menjadi tidak bagus. Akan tetapi pacing cepat yang diterapkan pada sebuah novel yang tidak memerlukan penjelasan panjang, akan tetapi memang yang diperlukan adalah kecepatan dalam sebuah alur cerita. Misalnya kisah misteri ya, kisah misteri detektif itu kan pasti membutuhkan alur yang cepat. Nah itu ya akan menjadikan karya tersebut berkualitas gitu. Jadi makanya lagi-lagi saya jelaskan bahwa pacing itu tidak menunjukkan kualitas sebuah karya novel, akan tetapi pacing yang tepat dipergunakan sesuai dengan novel tersebut lah itu yang membuat sebuah novel itu menjadi bagus atau tidak bagus dalam kualitasnya gitu ya. Jadi alur cerita kecepatannya itu ditentukan oleh penulisnya berdasarkan keperluan dari novel itu sendiri gitu. Dan ini tadi empat genre novel ya yang ternyata bervariasi penggunaan pacingnya ya, pacing atau kecepatan alur cerita bisa cepat, bisa lambat, bisa juga variabel ya. Nah, kemudian novel fiksi sastra ya itu lagi-lagi biasanya macam-macam, ada lambat juga, ada cepat juga ya. Kalau yang di luar negeri misalnya The Golden Flight yaitu dari Donna Tartt, ataupun juga The Road dari Road dari Cormac McCarthy itu umumnya lambat ya. Saya tidak terus terang nggak pernah baca novel ini, jadi saya kurang paham. Tapi kalau yang novel di fiksi sastra yang karya Indonesia dari Di Lestari, saya pernah tahu juga itu Perahu Kertas ya, teman-teman pasti suka pernah baca ya, itu sebuah novel yang cukup fenomenal lah, yang apa namanya ya istilahnya diakui juga oleh dunia internasional. Nah itu menggunakan apa namanya pacing yang lambat gitu. Jadi ya memang keperluannya itu untuk apa namanya dia menjelaskan penjelasan yang detail dan juga bentuk-bentuk romantismenya. Jadi dengan adanya romantisme tersebut membuat dia harus dijelaskan secara panjang gitu. Jadi ya itu sih kurang lebih teman-teman ya. Jadi ya masalah pacing tadinya saya pikir ketika saya akan membahas pacing ini adalah pembahasan pendek-pendek aja gitu. Ternyata cukup panjang juga gitu ya. Walaupun terlihat sederhana ya, cuma sekedar mengatur apa namanya kecepatan sebuah novel gitu. Dan saya pun juga akhirnya baru menyadari bahwa novel saya juga umumnya menggunakan berbagai macam jenis pacing ya, walaupun secara umum ya pacingnya variabel sih, karena ya di satu sisi saya ingin menjelaskan kalau pacing lambat, lagi-lagi saya ini ya jelaskan biasanya ingin menjelaskan sebuah detail deskripsi, kemudian ingin menjelaskan pengembangan karakter,
dan juga ingin menjelaskan pengembangan unsur-unsur emosional bagi pembacanya gitu. Jadi ya makanya dibuat dengan pacing yang lambat, yaitu itu pacing lambat. Kalau pacing cepat biasanya sih untuk meningkatkan ketegangan atau suspense dari pembacanya, kemudian juga untuk membuat semakin menarik sebuah karya dan juga untuk membuat sebuah konflik pada sebuah novel itu menjadi lebih lebih tajam ya, lebih apa namanya, lebih outstanding, lebih terlihat menonjol ya karena semuanya bergerakan dengan cepat gitu ya. Sementara kalau yang variabel apa namanya pacing variabel ya pacing yang ya otomatis yang pacing tersebut tidak apa namanya tergantung situasinya. Di satu sisi ingin menjelaskan detail, di satu sisi juga ingin meningkatkan ketegangan atau meningkatkan tingkat konflik dari sebuah karya tulis gitu. Jadi ya otomatis kita akan membuatnya variabel ya. Jadi ya demikian sih teman-teman, semangat bergabung Kak Oncu ya. Jadi kita sebetulnya sekarang udah sampai ke tahap akhir nih Kak dari live ini ya, kita membahas mengenai pacing ataupun juga kita bagaimana mengatur kecepatan sebuah novel ya. Jadi kan novel itu seringkali kita merasa bosan baca novel atau nonton film karena membosankan karena lambat, atau seringkali kita justru merasa bingung karena ceritanya itu berjalan cepat, kita belum bisa memahami ceritanya, tiba-tiba sudah beralih lagi ke cerita lain, cerita yang lain gitu. Nah itu kedua-duanya menunjukkan bahwa penulisnya menggunakan pacing yang tidak tepat gitu. Kalau yang membosankan berarti dia harusnya menggunakan pacing atau alur cerita yang cepat, tapi dia menggunakannya pacing lambat. Sementara yang penonton ataupun pembaca bingung mengikuti alur cerita yang terlalu cepat, itu seharusnya penulisnya itu menggunakan pacing lambat. Akan tetapi yang terjadi justru menggunakan pacing yang cepat ya, cerita yang cepat, sehingga mengorbankan hal-hal detail yang harusnya dijelaskan gitu dalam tulisan tersebut, dalam novel tersebut. Tapi karena mengejar kecepatan, ya akhirnya ada yang dikorbankan lagi. Nah itulah makanya pengaturan pacing itu adalah hal yang sangat penting ya. Seolah-olah kecil tapi sebetulnya sangat penting gitu. Dan seringkali kita ketika menulis itu belum menyadari bahwa pacing itu penting. Jadi ya walaupun terus bukan berarti harus kita menulis, oh saya harus menentukan pacingnya ini enggak juga sih. Ya saya tidak pernah seperti itu ya. Kalau saya biasanya pacing itu ya saya menulis, oh iya saya ini kira-kira mau dibuat cepat atau buat lambat. Oh bab berikutnya buat cepat atau buat lambat, itu bersifat bukan sesuatu yang terencanakan dari jauh, tapi ketika saya menulis saya menentukan pacingnya akan seperti apa gitu. Akan tetapi tetap secara bawah sadar saya juga menerapkan bahwa pacing itu harus dipergunakan secara tepat, walaupun konsep pacing pun mungkin baru-baru ini saya tahu ya, walaupun saya sudah lakukan menulis novel ini sekitar 3 tahun, tapi ya secara tidak langsung ya saya sudah menerapkan konsep-konsep pacing ini pada sebuah karya novel-novel saya ya. Demikian sih teman-teman, sedikit ya mengenai pacing, mengenai kecepatan menulis novel itu mudah-mudahan juga dapat membantu teman-teman. Ya, walaupun teman-teman mungkin sekarang belum terpikir untuk membuat novel, baru membuat cerpen ya, cerpen yang mungkin tidak terlalu membutuhkan pemahaman mengenai pacing, tapi setidaknya dengan pemahaman yang pacing yang tepat, ya nanti pada saatnya teman-teman bisa beralih ke novel, itu pasti banyak jalan sih teman-teman. Saya juga menulis novel itu, saya mulai dari menulis buku marketing bisnis ya, bisa tiba-tiba saya terpikir untuk buat novel dan akhirnya saya putuskan untuk menulis novel. Nah itu saat itu kan bisa terjadi tiba-tiba, makanya teman-teman harus menyiapkan beberapa tips yang tepat dalam membuat novel, termasuk yaitu dia memperhatikan hal-hal mengenai pacing ya. Nah demikian teman-teman, kurang lebih seperti itu ya untuk flash saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan jika ada yang ditanyakan, teman-teman bisa menanyakannya pada live besok, ataupun juga di sembarang VT saya, teman-teman lihat di profil saya, teman-teman bisa tanyakan pertanyaan mengenai live kali ini, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait dengan dunia tulis menulis ya, sehingga teman-teman bisa, nanti saya akan coba jawab, bisa lewat video, nanti saya tag akun teman-teman juga, kemudian dalam live juga saya jawab. Semoga teman-teman juga pada saat itu mengikuti live saya gitu. Nah demikian teman-teman, kurang lebih seperti itu. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman, dan insya Allah kita dapat bertemu lagi pada live-live berikutnya di waktu-waktu yang lain ya. Tetap sekitar jam 9 sampai 10 saya mulai live saya setiap hari insya Allah, dan teman-teman dapat mengikutinya ya. Dan kalau teman-teman
merasa ada yang kurang dari live saya ini, teman-teman juga dapat berikan masukan bagaimana saya harus memperbaiki pelaksanaan live ini sehingga dapat lebih memberikan manfaat atau kegunaan terhadap teman-teman semua gitu. Jadi teman-teman bisa sampaikan lagi-lagi lewat kolom komentar baik di nanti pada saat live maupun pada semua VT saya. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.